Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri ke 11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudari yang terkasih, inilah pesan Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita semua yang telah dibaptis dan secara otomatis menjadikan kita seorang misionaris. Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium mengatakan kepada kita, oleh hakikat dan martabat pembaptisan, maka umat Katolik adalah misionaris-misionaris yang diutus oleh Tuhan. Gereja adalah misionaris sesuai kodratnya. Maka oleh karena martabat pembaptisan itu, kita semua adalah misionaris-misionaris yang diutus ke tengah-tengah dunia. Sebagai seorang misionaris, tentunya berarti kita diminta untuk memberitakan Injil ke segala penjuru dunia, kepada segala makhluk. Apa yang diperlukan dalam mewartakan Injil itu? Sebagaimana Injil itu dalam bahasa Yunani adalah euangelion, yang artinya adalah kabar sukacita, kabar gembira, kabar bahagia. Maka yang kita wartakan adalah kabar kegembiraan dan kebahagiaan. Maka kita sebagai misionaris-misionaris Allah, perlu ada di dalam jiwa kita adalah rasa bahagia terlebih dahulu. Kita sebagai pewarta Injil perlu menjiwai rasa kebahagiaan Injil itu. Pada diri kita ini ada kebahagiaan dalam mewartakan Injil. Karena pewartaan Injil yang adalah kabar sukacita, orang tidak akan dapat percaya dengan pewartaan Injil kita yang adalah kabar bahagia, tetapi kita tidak berbahagia. Bagaimana mungkin kita mewartakan kabar bahagia, tetapi hati kita tidak berbahagia? Rona wajah kita memperlihatkan ketidakbahagiaan. Padahal yang kita wartakan adalah kabar bahagia, kabar sukacita. Tetapi kita sendiri berada di dalam kemurungan, kesedihan, mungkin juga depresi dan stres. Nah, tentunya kabar bahagia yang kita wartakan itu sangatlah kurang mengena kepada orang yang menerima warta Injil kita. Memang saat ini mungkin diuntungkan karena kita pakai masker dalam mewartakan Injil, sehingga tidak kelihatan apakah kita ini berbahagia atau tidak bahagia.
Tidak kelihatan bahwa kita tidak bahagia. Namun sejatinya di dalam pewartaan Injil, nyatalah bahwa itu adalah kabar kegembiraan, kabar sukacita. Maka hati kita mesti meluap-meluap adalah kebahagiaan pula. Sehingga orang yang menerima warta kabar sukacita itu ikut merasakan kebahagiaan dan percaya, wah, pewarta Injilnya pun berbahagia semacam ini dalam mewartakan Injil ini. Demikian pula kita dipanggil apabila kita menjadi pengurus gereja, entah anggota dewan, seksi, ketua lingkungan, ketua wilayah gitu ya, ketua stasi. Pesan penting bahwa kita juga mewartakan Injil di dalam karya-karya kepengurusan kita itu. Maka nyatalah yang perlu ada di dalam pelayanan kita adalah kebahagiaan itu sendiri. Entah kita menjadi petugas-petugas liturgi, yang perlu ada di dalam diri kita adalah kebahagiaan. Sebab pelayanan itu juga adalah bagian dari pewartaan Injil. Ketika kita melayani dengan bahagia, maka nyatalah semuanya itu akan berjalan dengan baik. Pekerjaan apapun akan terasa ringan apabila kita bahagia. Cuci piring yang 5 piring akan terasa berat pekerjaan mencuci piring itu apabila disertai rasa dongkol. Isinya hanya berkeluh kesah dan itu akan menjadi lebih berat. Tetapi apabila kita dengan penuh bahagia melakukan pelayanan dan pekerjaan itu, maka niscaya pekerjaan itu akan menjadi ringan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tentunya pesan untuk kita senantiasa berbahagia dalam menjalani profesi kita pun dimanapun, senantiasa itu menjadi pesan penting. Sebab kebahagiaan yang senantiasa yang kita jiwai itu akan memancar kemana-mana. Sehingga akan merasakan orang-orang itu bahwa iman orang ini adalah benar. Sebab saudara kita ini yang telah menghidupi kebahagiaan Injili ternyata terjadi melalui perbuatan dan sikapnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, di dalam mewartakan Injil, maka itu ada keselarasan antara yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Ketika kita menasehati seseorang dengan nasihat Injili, maka kita juga mesti melakukan apa yang kita nasihatkan itu. Warta Injili, ketika kita menginjili orang untuk rendah hati, maka kita pun harus melakukan sikap dan perbuatan sesuai yang kita nasihatkan. Itu berarti kita melakukan perbuatan kerendahan hati. Kita tidak sombong. Begitu pula apabila kita mewartakan kesabaran, maka jauhilah kemarahan. Dan ketika kita senantiasa mengajarkan untuk mengasihi, maka buanglah jauh-jauh kebencian. Dengan demikian, apa yang menjadi suatu pesan nyata bahwa kita dipanggil sebagai misionaris-misionaris Allah, nyatalah bahwa apa yang kita wartakan itu selaras dengan perbuatan Injili. Sebab kita tidak hanya pintar merangkai kata, kita tidak pintar berkata-kata, tetapi berbuat. Perbuatan itu lebih berdaya kuat di dalam pewartaan Injil. Sebab sungguh itulah umat Allah, misionaris-misionaris pilihan Tuhan.